Ketika pagi tiba di Red Plains, Suking yang telah menempuh perjalanan sepanjang malam akhirnya melihat barisan pegunungan di kejauhan. Dibandingkan markas lamanya, lokasi baru sekte berlian ini tampak gersang dan suram, mencerminkan kemerosotan drastis jumlah murid yang tak betah dengan lingkungan tandus. Meski sekte itu terlihat lemah, Suking tetap waspada dan enggan menyerang secara membabi buta. Ia memilih bertindak seperti pemburu yang sabar dengan mengamati situasi terlebih dahulu. Ia pun bergerak mundur sejauh 50 km menuju sebuah perkemahan pemulung terdekat, lalu menyamar dengan mengoleskan tanah ke wajah dan mengenakan mantel kulit lamanya. Aura kejam dan tatapan waspadanya seketika membuatnya menyatu sempurna dengan lingkungan pemulung yang brutal itu. Di sana, ia menyaksikan tontonan keji berupa perlombaan manusia-manusia mutan yang berlari di atas pecahan senjata tajam demi memperebutkan sebutir pil putih pemanjang umur, sebuah pemandangan yang dipenuhi sorak-sorai penuh kegilaan dari para penonton. Sementara itu, di aula utama sekte berlian, sang leluhur duduk dengan wajah kuyu dan penuh amarah. Ia merasa terhina karena harus mengungsi ke tempat terkutuk ini demi menghindari kejaran Suking dan tekanan dari puncak ketujuh yang telah meras keuangannya. Dalam paranawanya yang akut yang diperkuat oleh bacaannya terhadap berbagai buku kuno mengenai nasib buruk, ia merasa bahwa Suking adalah ancaman hidup dan mati yang harus dihindari sebelum pemuda itu mencapai ranah Foundation Building. Namun, ia masih menyimpan harapan pada sebuah pil alkimia yang hampir selesai, yang ia yakini mampu membantunya membentuk api kehidupan dan mencapai wujud mistik briliance. Demi perlindungan tambahan, ia bahkan telah menjual kebebasannya dengan bergabung di bawah naungan sekte itu yang perkasa dan mengundang rekan kuat bernama Tuyun untuk berjaga di sektenya. Meski telah menyiapkan segalanya, sang leluhur tetap didera kegelisahan yang mendalam, merasa bahwa satu kesalahan langkah di masa lalu telah membawanya pada kehidupan pelarian yang menyedihkan di bawah sinar matahari yang kini membuatnya tampak tua dan rapuh. Tanpa bisa merasakan keresahan batin sang leluhur, Suking menetap di perkemahan pemulung dengan kemahiran yang luar biasa. Ia mengamankan sebuah gubuk kayu setelah memamerkan sedikit kekuatannya di tingkat ketiga kondensasi Ki. Dan ketika dua pemulung mencoba mengusik ketenangannya, ia segera menggantung kepala mereka di gerbang sebagai peringatan yang efektif. Penyamarannya sebagai pemulung sangat sempurna, mulai dari cara berjalan hingga kewaspadaan naluriah yang terukir di jiwanya, sehingga keberadaannya segera dianggap lumrah oleh penghuni camp lainnya. Dalam rutinitasnya sebagai pemulung biasa, Suking terus mengamati sekte berlian, bahkan mengenali beberapa wajah murid yang pernah ia temui saat insiden pembakaran sebelumnya. Meski murid-murid itu tampil angkuh saat memasuki perkemahan, Suking bisa menangkap keresahan dan ketidakberdayaan yang tersembunyi di balik tatapan mereka. Selama setengah bulan melakukan pengamatan mendalam, Suking berhasil memetakan kondisi internal sekte yang kini sedang sekarat itu. Mereka hanya menyisakan kurang dari 100 murid dengan 4 petinggi di bawah kendali sang leluhur, serta telah mencari perlindungan pada sekte itu yang perkasa. Walaupun ia merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menantang ranah Foundation Building, kesabaran Suking sebagai pemburu tetap tak tergoyahkan. Ia justru menemukan fakta menarik dari keluhan para murid yang tak sengaja ia dengar. Sang leluhur ternyata sedang memainkan permainan psikologis yang penuh ketakutan. Leluhur tersebut sengaja memerintahkan murid-muridnya menyebarkan informasi tertentu ke perkemahan sebagai umpan untuk memancingnya keluar, sambil terus mengundang tamu-tamu kuat secara bergantian demi perlindungan diri. Namun, kehati-hatian Suking yang sedingin es membuat segala upaya provokasi itu sia-sia, membiarkan sang mangsa terus terperangkap dalam paranaya yang ia ciptakan sendiri. Suking tetap membisu, membiarkan jimat terbang di kakinya yang bersinar menjadi pertanda maut. Dalam sekejap, ia melesat bak pelangi, membelah udara menuju leluhur sekte berlian. Di belakangnya, bayangan-bayang menyeramkan terwujud dengan retakan magma yang membara, mengubah salju di sekitar menjadi hujan kabut akibat panas yang luar biasa. Mengandalkan seni pegunungan dan laut di puncak tertingginya, Suking menghantamkan tinju maut yang disambut raungan prajurit penjaga sang leluhur. Benturan dahsyat itu membuat keduanya terpental. Meski fisik Suking menderita luka dalam, guncangan itu cukup untuk menyebarkan kengerian di hati sang leluhur yang tak menyangka bocah yang dulu ia buruk ini mampu menyerang sektenya dengan kekuatan setingkat ini. Tanpa memberi jeda sedikit pun, Suking kembali menerjang dengan serangan bertubi-tubi yang brutal, mulai dari tinju, tendangan, hingga hantaman dahi, memaksa sang leluhur terus mundur hingga bayangan pelindungnya mulai retak. Merasa terdesak, leluhur sekte berlian meraung dan mengerahkan kekuatan penuh ranah Foundation Building. Cahaya keemasan muncul membentuk cambuk ajaib yang meledakkan ruang dan menghantam Suking hingga ia memuntahkan darah dan terpelanting ke arah gerbang sekte. Melihat kesempatan itu, para murid dan tetua sekte berlian merangsek maju dengan niat membunuh yang meluap, sementara dari langit, sang leluhur merapal segel taois raksasa berukuran ratusan kaki yang siap menghancurkan Suking sepenuhnya. Pertempuran mencapai puncaknya saat leluhur sekte berlian mengerahkan 3 bayangan prajurit penjaga dan segel raksasa untuk menghantam Suking dari segala arah.
Namun, di tengah kepungan maut itu, Suking justru meledakkan seluruh simpanan energi rohnya, menciptakan lautan roh seluas 1000 kaki yang menyapu habis seluruh murid, tetua, hingga master sekte berlian hingga hancur menjadi debu. Ledakan itu begitu dahsyat hingga mematahkan mantra sang leluhur, memaksanya mundur dalam kondisi luka parah dengan tubuh yang mulai tergerogoti oleh 73 jenis racun berbeda serta gangguan zat anomali yang disebarkan oleh serangan bayangan Suking. Saat sang leluhur mengira energi roh Suking telah habis, kejutan yang lebih mengerikan muncul. Suking membangkitkan paus naga laut terlarang yang bermanifestasi dari ribuan tetesan air, sebuah wadah energi roh kedua yang sangat langka. Sang leluhur yang kini dalam kondisi sekarat dan organ dalamnya mulai meleleh akibat racun, mencoba menggertak dengan membawa nama sekte itu. Namun Suking tetap tak bergeming. Dengan dingin, ia memanggil perahu ajaibnya yang menyeramkan, mengunci sang leluhur dengan tekanan niat surgawi yang mutlak. Meski sang leluhur memohon ampun dan bersumpah ingin menjadi budak seumur hidup demi menyambung nyawa, Suking yang tidak memiliki belas kasihan tetap mengayunkan tangannya, melepaskan serangan surgawi terakhir untuk mengakhiri eksistensi leluhur sekte berlian selamanya. 1,5 bulan berlalu dalam pengamatan yang dingin dan sabar. Suking terus bersembunyi di balik identitas pemulungnya hingga saat senja tiba. Ia melihat seberkas cahaya. Tamu kuat yang selama ini menjaga sang leluhur, akhirnya pergi meninggalkan gunung. Di puncak sana, leluhur sekte berlian menarik napas lega, merasa aman dan mulai berfokus pada pil alkimia yang hampir jadi, yang ia yakini akan membawanya menuju wujud mistik briliance dan mengakhiri ketakutannya. Namun, alam seolah memberi pertanda lain. Angin dingin mulai bersiul tajam dan salju lebat turun menyelimuti dataran merah, membekukan segalanya dalam kesunyian yang mematikan. Di tengah badai salju tersebut, Suking keluar dari gubuk kayunya. Ia sempat terdiam melihat anak-anak perkemahan yang menggigil kedinginan, lalu melangkah pergi tanpa menutup pintu gubuknya agar sisa kehangatan api di dalam sana bisa menolong mereka. Dengan niat membunuh yang terkumpul sekian lama, ia bergerak cepat bagai bayangan yang menyatu dengan badai menuju markas sekte berlian. Energi rohnya mendidih, memicu seni transformasi laut hingga bayangan pedang surgawi ungu mulai terbentuk di atas kepalanya. Tanpa peringatan, Suking melesat ke langit dan menebaskan pedang raksasa itu ke arah aula utama. Ledakan dahsyat mengguncang gunung saat bangunan itu terbelah menjadi dua, memaksa sang leluhur keluar dari reruntuhan dalam keadaan terkejut. Belum sempat sang leluhur memulihkan diri, Suking kembali menghantamnya dengan tebasan kedua yang lebih kuat, membuat sang leluhur terlempar ribuan kaki dengan darah merembes dari mulutnya. Di tengah kepanikan itu, sebuah bayangan hitam yang dikendalikan Suking menyelinap di bawah kegelapan malam dan menyentuh lengan sang leluhur, menyebarkan zat anomali yang seketika membuat kulitnya menghitam. Tanpa sepatah kata pun, Suking melesat bagai pelangi menembus badai salju, memburu sang leluhur dengan kecepatan yang membelah udara. Saat jarak memendek, bayangan bay yang menyeramkan muncul di belakangnya, memancarkan panas magma yang seketika mengubah kepingan salju menjadi hujan dan kabut tebal. Pertarungan fisik yang brutal pun pecah. Suking mengerahkan seni pegunungan dan laut di puncak tertingginya, menghujani sang leluhur dengan pukulan, tendangan, hingga hantaman dahi yang membabi buta. Meski tubuh ranah foundation building milik sang leluhur lebih tangguh secara murni, keganasan Suking yang tak memberinya ruang untuk bernapas membuat sang leluhur terdesak dan didera kengerian mendalam. Ia tak menyangka mangsa yang ia buru setahun lalu kini telah menjelma menjadi ancaman maut bagi sektenya. Merasa terpojok, leluhur sekte berlian mengerahkan kekuatan penuhnya, memicu lubang sihir di tubuhnya hingga tekanan kuat menghimpit udara. Dengan segel tangan yang cepat, ia menciptakan cambuk cahaya keemasan yang membedah ruang dan menghantam Suking hingga pemuda itu terlempar bersimbah darah ke arah gerbang sekte. Melihat lawannya jatuh, master sekte dan para tetua yang dipenuhi kebencian segera menyerbu untuk menghabisi Suking. Di saat yang sama, sang leluhur yang matanya telah memerah karena niat membunuh merapal mantra terakhirnya. Sebuah segel taois raksasa berukuran ratusan kaki terbentuk di langit, turun membawa beban maut yang mencengangkan untuk menindas dan mengakhiri nyawa Suking di tengah badai yang menderu. Pemandangan konyol itu membuat mata Suking membelalak saat mayat tanpa kepala leluhur sekte berlian jatuh dari langit dalam keadaan hancur tanpa sisa kekuatan hidup. Di tengah keraguannya untuk menggunakan serangan dewa yang berharga pada sesosok mayat, tiba-tiba sebuah bayangan jiwa yang goyah merangkak keluar dan melesat cepat menuju tongkat besi hitam milik Suking. Dalam sekejap, jiwa sang leluhur menyatu ke dalam senjata tersebut, mengubah tongkat biasa itu menjadi harta karun yang memiliki roh artefak. Suking tertegun sejenak menyadari bahwa musuhnya telah mengambil inisiatif untuk bunuh diri demi bertransformasi menjadi roh senjata, sebuah metode pelarian diri yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ketika Suking membentak dengan rasa frustrasi, sosok ilusi sang leluhur muncul dari tongkat besi dengan ekspresi menyanjung yang luar biasa mahir, seolah telah berlatih menjadi pelayan seumur hidupnya. Ternyata, karena sifat paranawanya dan kegemarannya membaca buku kuno,
Sang leluhur telah lama mempelajari teknik rahasia pengorbanan diri ini sebagai rencana cadangan jika suatu saat ia bertemu dengan lawan yang tak bisa dikalahkan. Ia menyadari bahwa memohon nyawa tidak akan cukup untuk meluluhkan hati serigala kecil seperti Suking, sehingga menjadi bagian dari senjata lawan adalah satu-satunya jalan untuk tetap eksis. Demi membuktikan kesetiaannya dan meredam niat membunuh Suking yang masih turun naik, sang leluhur menyerahkan gumpalan jiwa hidupnya sebagai kontrak pengabdian. Ia pun mulai membocorkan segala rahasianya, mulai dari keberadaan pil alkimia penambah kultivasi di dalam mayatnya, gudang harta karun bawah tanah berisi panah arai puncak ketujuh, hingga fakta bahwa tas penyimpanan yang terlihat di mayatnya hanyalah umpan palsu. Sambil terus menjilat, ia memperingatkan Suking bahwa mereka harus segera pergi karena bantuan dari rekan Daois dan utusan sektel itu akan segera tiba. Di bawah tatapan dingin Suking, sang leluhur, yang kini telah kehilangan martabat namun berhasil menyambung nyawa, hanya bisa terus tersenyum getir sambil menunjukkan lokasi harta karun aslinya yang disembunyikan dengan jimat.